Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Bapak bisa ketemu lagi bersama kalian di acara sekolah kita, yaitu Bincang Pasundan 9. Nah, pada hari ini ya, kita sudah kedatangan seorang guru yang waktu itu pernah juga Bapak undang di Bincang Pasundan 9. Waktu itu beliau membahas topik Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang beliau akan mengisi lagi sebagai narasumber di acara kita ya. Kita sambut saja langsung Bapak Mulki Arfimanta. Baik, assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Mulki. Sehat Pak Yudi? Alhamdulillah, benar Pak Mulki kan? Betul, masih Pak Mulki Oke. Pak Yudi. Nah, masih ingat ya Pak Mulki, gak mungkin lupa ya. Oke, Pak Mulki, sehat pasti ya. Alhamdulillah sehat juga ya teman-teman semua. Bagaimana, mau membahas apa sekarang? Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini di kesempatan kedua di Bincang Pasundan 9, alhamdulillah terima kasih masih bisa kembali hadir walaupun masih secara virtual gitu ya. Dan kali ini Bapak akan membahas mengenai topik di kelas 9 tentang cerita pendek atau cerpen. Itu Pak Yudi. Oke, nah sudah ketemu ya. Kita khususnya anak-anak kelas 9 akan membahas materi tentang cerita pendek. Cerpen. Cerpen. Seperti apa pembahasannya ya? Kita langsung simak ulasannya dari Pak Mulki. Kang Baik. Mamat naik taksi. Selamat menyaksikan. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Yudi. Tapi sebelum itu mohon izin Bapak harus mukadimah dulu bahwa cerita pendek ini merupakan sebuah bab yang begitu Bapak sukai, khususnya Pak Yudi di kelas 9 karena ini flashback pengalaman Bapak waktu dulu di kelas 2 SMA. Nah, tepatnya waktu itu Bapak diminta untuk menulis, untuk mempelajari sampai di karantina Pak Yudi di Balai Bahasa Kota Bandung. Alhamdulillah banyak ilmu, banyak manfaatnya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa share, hari ini kita bisa berbagi dengan teman-teman viewers sekalian. Nah, anak-anak beruntung sekali kalian ya, karena kita mempunyai atau memiliki guru yang berpengalaman. Amin, ya, amin. berpengalaman di bidang ilmunya. Nah, semoga ilmu dari Pak Mulki ini bisa kalian serap. Amin, Oke. siap. Langsung saja ya Pak Mulki ya. Ya. Oke. Berbicara masalah cerita pendek. Oke, Pak Yudi, siap. Saya ingin tahu dulu sama teman-teman juga, adik-adik di sana pengen tahu cerita pendek itu definisinya apa. Nah, tadi yang Bapak sampaikan cerpen itu apa, mungkin ya seperti apa. Kita mulai Pak Yudi tadi dari pertanyaan Pak Yudi dari pengertiannya dulu, Nah, definisinya ya. Definisi. Baik, cerita pendek itu adalah sebuah karya sastra. Itu yang harus digarisbawahi, bahwa itu adalah sebuah karya sastra. Baik. Karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat naratif maupun fiktif. Jadi bisa naratif, bisa fiktif dan sebagainya. Kemudian dalam cerita pendek ini banyak cirinya, banyak hal-hal yang menariknya dan dibangun oleh beberapa unsur-unsur juga yang cukup padu dan cukup spesifik begitu Pak Yudi. Itu pengertian singkatnya lah tentang cerita pendek begitu Pak Yudi. Nah, ya sudah ketemu ya. Cerita pendek adalah masih termasuk karya sastra. Betul sekali. Ya, bersifat naratif. Betul. Ya. Oke, silahkan dicatat ya biar Nah, kalian tidak lupa. Harus diingat ya. Oke, langsung ya kedua ya. Silakan Pak Yudi. Tadi saya nemu karya sastra. Oh, Ya. Nah, betul. bedanya cerita pendek dengan karya sastra yang lain itu seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya Pak Yudi dan teman-teman sekalian. Perbedaan yang paling mendasar dari cerita pendek dan karya yang lain. Oke, karya sastra itu banyak Pak Yudi ya. Kita bandingkan dengan novel lah. Novel. Dengan novel lah ya. Oke, jadi kalau karya sastra cerita pendek itu umumnya langsung pada intinya. Jadi bersifat singkat, padat, dan jelas. Tapi kalau novel itu lebih kompleks. Lebih kompleks, ceritanya lebih rumit, seperti kisah cinta teman-teman sekalian begitu ya dan sebagainya. Rumit ya. Jadi lebih kompleks, lebih butuh pemahaman. Tapi Banyak kalau cerpen, drama. nah kalau cerpen nggak banyak drama Pak ini, langsung pada intinya. Itu baru satu perbedaannya. Kemudian yang kedua, alurnya juga cenderung langsung to the point pada intinya.
Jadi cerita-cerita pendek ini bukan tentang pendeknya Pak Yudi ya, tapi lebih kepada strukturalnya, kemudian lebih kepada bahasanya yang langsung pada intinya. Sebetulnya yang menarik dari cerita pendek itu ya itu tadi. Jadi sebenarnya perbedaannya masih banyak, kompleks, cuman yang Bapak ingin tegaskan cerpen itu seperti itu. Oke, nah itu tadi perbedaan cerpen dengan karya sastra yang lain. Betul ya. sekali Pak Yudi. Sesuai dengan namanya, cerpen cerita pendek ya. Ya. To the point, tidak berbelit-belit, tidak banyak drama, langsung saja pada isi materinya. Betul ya. sekali. Oke, Pak Mulki, saya Ya. juga kan waktu sekolah dulu ya belajar bahasa ya. Wah ya, luar biasa ya. Kalau belajar bahasa pasti ada unsur-unsur ya. Nah, di cerita pendek juga saya yakin Betul pasti sekali, ada Pak Yudi. unsur-unsur ya. Unsur-unsur yang membangun cerita pendek itu seperti apa? Nah, tadi Pak Yudi berbicara katanya mengenai unsur pembangun. Jadi, unsur pembangun dalam sebuah karya sastra cerpen ini dibagi menjadi dua. Dua tuh ya. Jadi ada unsur intrinsik Intrinsik atau dicatat. unsur dari dalam, dan yang kedua unsur ekstrinsik atau Ekstrinsik. unsur yang didapat dari luar. Nah, dalam pembahasan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan kedua unsur tadi secara singkat, padat dan jelas agar mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Jelas di sana ada tema. Tema di sini adalah gambaran sebuah cerita. Itu tentang tema. Kemudian ada juga penokohan atau tokoh-tokoh apa saja yang ada dalam cerpen itu, dan biasanya tidak banyak. Juga tokoh itu dibagi biasanya menjadi tiga: antagonis, protagonis, dan pemeran utama, pemeran figuran, gitu ya. Jadi ada yang tokoh utama, kemudian tokoh lawan yang utama, gitu ya, dan figuran atau protagonis biasanya. Kemudian ada juga pewatakan. Nah, pewatakan di sini Karakter ya? karakternya. Tokoh si A karakternya baik, tokoh si B misalkan tokohnya jahat dan sebagainya. Kemudian juga ada alur. Alur ini banyak sekali, ada alur maju, alur mundur, atau perpaduan dari keduanya. Kemudian ada juga yang dinamakan latar atau setting. Jadi tempatnya atau waktu di mana cerpen itu dibuat atau dalam kisahnya itu ada di mana. Kemudian juga ada sudut pandang, point of view-nya. Jadi posisi pengarang dalam menceritakan sebuah karya sastra itu ada di mana. Nah, ada juga di unsur intrinsik selanjutnya yaitu amanat. Amanat. Nah, amanat di sini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Itu untuk unsur intrinsik. Baik, dicatat dulu ya. Yang Nah. pertama ada unsur intrinsik ya. Begitu. Tema yang satu ya. Kemudian tokoh, penokohan, pewatakannya, pewatakan, kemudian ada alurnya, ada alur, ada setting, ada setting, kemudian ada sudut pandang, ada sudut pandang, point Dan of view, amanah. dan amanah. Nah, itu Silahkan unsur dicatat. intrinsik. Kemudian yang unsur ekstrinsiknya Baik, apa mungkin? yang unsur intrinsiknya itu juga lumayan cukup banyak, tapi dalam hal ini Bapak hanya akan menyebutkan saja. Ada unsur intrinsik yang didapat dari sudut pandang sosial, sudut pandang politik, sudut pandang adat, sudut pandang hukum, bahkan sudut pandang agama. Jadi ya. dari 5 itu masih bisa berkembang, seperti sosial, kemudian sosial juga budaya dan sebagainya, itu masih banyak. Dan itu mempengaruhi juga menambah daripada cerita pendek itu sendiri. Itu unsur ekstrinsiknya Pak Edi. Oke, ternyata menulis cerpen itu ya tidak semudah membalikan Semudah, telapak ya. tangan. Ternyata ya ada ilmunya, ada teknik-tekniknya ya. Betul Nah, sekali. Saya nggak kebayang kalau misalnya menulis cerpen tanpa ada Unsur pembangun ya. Ada unsur pembangun. Saya biasanya kalau nulis apapun jebret-jebret geringan ayahnya tekniknya. Oke. Karena menulis cerpen ternyata ada unsur-unsurnya Betul ya. sekali. Pak Mulki, Iya. ada kiat nggak? Waduh. Kiat menulis cerpen gitu ya supaya menarik, supaya banyak orang yang suka dengan Oke. cerpen yang kita buat. Agar ya. teman-teman Kita juga simak. ini ya. Oke, ini khususnya untuk teman-teman di SMP Pesantren 9 dan juga umumnya untuk seluruh masyarakat. Jadi
Yang pertama adalah kiat sukses untuk menulis cerpen itu ada kemauan jelas ya. Ada niat ya, niat untuk menulis, mencoba menulis. Terlepas dari tulisan itu baik, unsur pembangunnya ada atau tidak dan sebagainya, itu akan seiring waktu berjalan kemudian akan nanti tergambar sendiri. Nah, yang selanjutnya kiat suksesnya adalah kalian mencari cerita-cerita yang mungkin menarik. Karena salah satu inti dari cerpen ini ceritanya harus menarik. Harus menarik, singkat, padat, dan jelas. Tantangan tersendiri nih. Misalkan dalam sebuah kehidupan, kalau kita sekarang misalkan ditinggalkan oleh pasangan kita nih Pak Yudi. Nah, sakit kan ya Pak Yudi? Coba dibuat dalam sebuah cerita, dikemas dalam sebuah cerita yang lebih mungkin dramatis. Jadi yang dimaksud dramatis di sini ketika mungkin ditinggalkan kekasih, ternyata beberapa tahun kemudian bertemu kembali dan akhirnya menikah misalnya. Ada perasaan emosional. Ada emosional di sana. Jadi ada hal yang menarik nih. Tapi dikemas dalam itu tadi, Bapak, singkat, padat, dan harus jelas. Karena kalau kepanjangan nanti jadi novel, Pak Yudi ya. Jadi harus tetap cerpen. Sebenarnya masih banyak kiat-kiat sukses untuk menulis, tapi coba dulu cari dulu referensi cerita-cerita dalam kehidupan kalian sehari-hari saja. Kalau memang sudah oke, coba dituangkan dalam kertas, ditulis. Nah, seperti itu kiat-kiat Pak Mulki ya. Kalau dari Bapak yang Bapak tangkap ya dari ulasan Pak Mulki tentang kiat-kiat, silahkan kalian tulis cerpen ya. Yang menariknya itu kalau kata Bapak harus sifatnya menghibur. Nah, Ya, kalau sudah menghibur pasti yang nonton juga ya menarik ya, Betul tertarik sekali. untuk membaca cerpen Cerpen, ya. kalian. Oke. Nah, terakhir Pak Mulki ya. baik Pak Yudi. Kesimpulan pada materi cerita pendek yang Pak Mulki sampaikan. Oke, baik Bapak simpulkan ya. Mohon izin Pak Yudi dan teman-teman viewers sekalian bahwa cerita pendek itu satu adalah sebuah karya sastra. Dan cerpen ini sering dilombakan juga sebetulnya, sering menjadi ajang khususnya penulisan cerpen, gitu ya, yang di dalamnya notabene tadi kata Bapak ada unsur-unsur pembangun yang spesifik, yang dinamis, kemudian yang menarik khususnya. Kemudian jangan lupa bahwa dalam sebuah cerpen itu banyak sekali unsur dan harus dipertimbangkan, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah silakan mencoba. Silakan mencoba untuk mengutarakan perasaan, mungkin emosional tadi seperti yang Pak Yudi sampaikan. Jadi memang cerpen itu banyak genrenya. Ada yang jenaka, ada yang horor gitu ya, ada yang percintaan, pertemanan, keluarga, banyak sekali. Jadi silakan ceritakan apapun dalam karya sastra itu dalam bentuk cerpen gitu ya Pak Yudi. Oke, nah betul sekali ya apa yang dikatakan Pak Mulki. Buat kalian anak-anak kelas 9 ya, saran Bapak kalau punya ide mengenai cerita pendek, silahkan tuangkan saja ke dalam tulisan ya. Jangan takut jelek ya. Betul ya. sekali Pak Yudi. Karena Tidak salahnya mencoba ya. Apapun itu ya, keahlian apapun itu bisa karena terbiasa. Kemudian Betul sekali. dilatih apapun itu. Jadi jangan takut dulu terlihat jelek. Yang penting biasakan dulu kalian untuk menulis ya. Betul sekali. Nah, Kemarin, bicara mengenai oke. cerpen juga Pak Yudi, sedikit tadi saya lupa bahwa Bapak juga sudah menulis cerpen. Oh, ya. Gitu ya, bahkan terakhir kemarin di SPMI bersama Bu Titin, Bapak memasukkan cerpen yang Bapak buat, itu judulnya SPMI Senja Pertama Memadu Ilmu. Ya. Bapak juga pernah baca cerpennya Pak Mulki. Begitu. Ya. Nah, buat kalian yang pengen bukan pengen, sudah menulis Betul. ya, tapi masih ragu-ragu, aduh masih malu-malu gitu, cerpen saya masih gini. Silakan konsultasi ya. Siap. Pak Mulki orangnya baik kok. 24 jam. Tuh 24 jam katanya tuh. Kapan lagi punya guru mau Standby ya. mau untuk diajak diskusi. Siap. Ya. Sok silahkan buat kalian yang tertarik menulis cerpen, tulis dari sekarang. Siapa tahu di 10 tahun ke depan bisa jadi kenang-kenangan. Ya, Buat betul. kalian. Amin. Ya. Bisa jadi penulis yang hebat ya. Amin. Ya. Baik. Nah, teman-teman, sebelum nanti Bapak review juga di komentar nanti selanjutnya untuk siswa kelas 9 khususnya, silakan cantumkan nama lengkap kalian dan kelas. Sekali lagi, komentari, kemudian cantumkan nama lengkap kalian dan kelasnya. Setelah itu,
kalian coba memberikan sebuah judul. Jadi tugasnya hanya memberikan nama, Sama kelas, kelas. kemudian di bawahnya tolong berikan Bapak sebuah judul. Oh. Nanti judul yang Bapak akan ambil, begitu ya. Nanti akan Bapak coba tulis dalam sebuah cerpen. Sama pemulki gitu. Betul sekali Pak Yudi. Jadi tugasnya itu saja di channel kali ini. Nah, sekali lagi ya dari Bapak ya. Tugas hari ini dari Betul. Pak Mulki ya. Silahkan kalian tulis judul cerpen yang menurut kalian menarik ya. Bebas ya. Judul bebas, judul cerpen, nama kalian sama kelas ya. Sama kelas. Di kolom komentar episode kali ini. Dan itu langsung otomatis masuk penilaian Pak Yudi. Nah, tuh langsung masuk penilaian. Jangan lupa ya. Siap. Sudah segitu saja Pak Mulki. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Pak Yudi ya. Amin. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Mulki sudah mengupas tuntas apa itu cerpen ya. Alhamdulillah, Mudah-mudahan amin. bermanfaat untuk Amin, kalian. Jangan amin. lupa dicatat materi hari ini ya. Akhir kata dari Bapak dan Pak Mulki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya.